Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali ya di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera, tidak ada halangan suatu apapun untuk melakukan aktivitasnya di hari ini. Seperti yang terlihat di depan mata ya, seperti yang terlihat di depan mata kita kali ini, pertumbuhan kelapa sawit yang baru berumur 10 bulan setelah tanam ya. Ya, seperti yang terlihat di depan mata, tanaman kelapa sawit yang berumur 10 bulan setelah tanam, yang berlokasi di lahan kebun karet ya. Mungkin waktu penanamannya kita juga pernah posting juga ya, masa-masa waktu kita melakukan penanaman kelapa sawit ini di lahan perkebunan kelapa sawit, di lahan perkebunan karet ya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanam kelapa sawit tetapi lahannya masih kebun karet, jangan ragu-ragu, bisa kita lakukan dengan cara sisip ya. Kita lakukan dengan cara sisip. Jadi ada yang ragu kalau tanam sawit itu di lahan kebun karet harus ditumbang habis dulu baru ditanam. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau tanam sawit di lahan karet itu pertumbuhannya kurang bagus seperti itu ya. Tetapi seperti yang kita terlihat di depan mata kita ini adalah penanaman kelapa sawit di lahan kebun karet yang berumur 10 bulan setelah tanam. Pertumbuhannya juga seperti yang kita lihat, pertumbuhannya bagus. Kebersihan semaknya kita jaga dan potensi pemupukan juga kita jaga, pertumbuhannya tetap stabil ya, tetap seperti pada umumnya. Tetapi ini setelah 2 bulan lagi, setelah umur 1 tahun setelah tanam, baru kita lakukan penumbangan karetnya. Jadi jangan biarkan lama-lama karetnya ini tumbuh, jangan biarkan lama-lama karetnya ini sampai sawitnya besar ya. Jadi sebelum sawitnya besar, umur 1 tahun setelah tanam, harus kita lakukan penumbangan. Jadi jangan ragu-ragu, dan jangan sayang-sayang kalau sawitnya sudah seperti ini, 2 bulan lagi kita lakukan penumbangan. Memang sih banyak petani karet itu yang berpendapat sayang kalau ditumbang nanti sawitnya belum buah, ditumbang kurang penghasilannya, seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh sayang-sayang, kalau memang sudah waktunya penumbangan ya kita lakukan penumbangan. Jadi minimal untuk tanaman sawit yang di lahan karet ini minimal 1 tahun harus kita lakukan penumbangan karet ya. Jadi agar pertumbuhan kelapa sawitnya nanti mendapatkan fotosintesis sinar matahari dengan cukup ya. Jadi kalau terlalu rimbun juga karetnya, terlalu rimbun juga dahan-dahan dari karet ini, dan semakin lama kan semakin membesar pertumbuhan sawitnya, maka akan kekurangan sinar matahari dan pertumbuhannya juga akan mengganggu kelapa sawit ya. Jadi buat sahabat semuanya yang ingin menanam kelapa sawit di lahan karet, gak usah ragu-ragu, dan mungkin dengan modal yang minim bisa kita lakukan dengan cara sisip seperti ini ya. Mungkin kalau mau menumbang habis langsung, mau nanam sawit tetapi harus menumbang habis langsung karetnya, dan nanti akan terasa sekali modalnya sangat besar ya. Modalnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena setelah kita lakukan penumbangan karet itu, maka tidak ada penghasilan dari getah karet sendiri ya. Tapi kalau dengan cara sisip seperti ini, kita tanam sawit dan minimal dalam jangka waktu 1 tahun kita masih bisa memungut hasil dari pohon karetnya ya. Jadi sudah ada sawitnya tetapi kita tidak kehilangan penghasilan dari kelapa sawit minimal 1 tahun. Cuman setelah umur 1 tahun, jadi untuk sahabat semuanya jangan sayang-sayang dan jangan diulur-ulur waktunya, harus kita lakukan penumbangan karetnya ya. Setelah umur sawit yang kita tanam di lahan kebun karet itu berumur 1 tahun, maka kita lakukan penumbangan karetnya. Dan jangan lupa juga untuk sistem perawatan. Jadi usahakan semak-semak di sekitar piringan kelapa sawit itu diusahakan bersih, dan
season pemupukan harus kita jaga, jangan sampai telat ya. Jadi untuk TBM yang masih berumur 10 bulan minimal ya 1 tahun itu, ini umur 10 bulan sudah kita lakukan pemupukan sebanyak 3 kali ya. Dan dosisnya untuk per batang kita lakukan pemupukan, dosisnya 1 batang sebesar umur ini kita lakukan dosisnya itu sebanyak 1 genggam tangan ya, 1 genggam pupuk itu ya. Jadi pupuknya sebanyak 1 genggam tangan itu tiap pokok ya, tiap pokok kita kasih pupuk 1 genggam tangan. Dan dalam waktu 10 bulan ini sudah kita lakukan pemupukan sebanyak 3 kali ya. Jadi mulai dari tanam sampai sekarang kita lakukan pemupukan 3 kali ya. Pupuk apa yang cocok untuk TBM yang masih berumur 10 tahun itu usahakan pupuk dengan kadar ini ya, dengan kadar yang tidak mengandung kalium. Jadi untuk pupuknya bisa kita lakukan dengan NPK 16-16-03. Artinya yang terdapat ke dalam pupuk itu kandungan hanya nitrogen dan fosfat ya, belum mengandung kalium. Tetapi setelah 1 tahun ini baru kita kasih pupuk NPK dengan kandungan 12-12-17. Kenapa? Karena dalam waktu umur 1 tahun sudah mulai melakukan pembentukan buah dan bunga. Jadi di saat nanti tanaman sawit ini mulai menghasilkan, baru sudah terbentuk dari hasil pembentukan buah ya. Jadi umur 1 tahun kita lakukan pemupukan menggunakan NPK 12-12-17. Jadi sudah ada kandungan kaliumnya, tetapi yang kita pupukkan kan belum berbuah. Nanti setelah waktunya 3 tahun barulah berbuah. Jadi pembentukan buahnya itu dari umur 1 tahun. Itu ya sobat semuanya, kita melakukan penanaman kelapa sawit ini di lahan kebun karet ya. Jadi memang banyak komentar-komentar dari sahabat-sahabat petani, itu banyak sekali komentar yang negatif ya, kalau melihat menanam sawit di lahan kebun karet yang masih tegak. Banyak sekali komentar-komentar negatif, tetapi kita tidak ragu, kita tidak menghiraukan komentar-komentar tersebut ya. Dan nyatanya sudah terbukti bahwa kelapa sawit ditanam di lahan kebun karet dengan cara sisip seperti ini masih tumbuh dengan baik. Baiklah sahabat semuanya, mungkin sekian dulu video dari saya, dan mungkin juga sahabat semuanya bisa mempertimbangkan dengan cara baik-baik untuk penanaman kelapa sawit ini di lahan kebun karet yang punya lahan kebun karet dan ingin menanam kelapa sawit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.